terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali di dalam persiapan perenungan menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang mengajar kita, yang mengingatkan kita, jangan lewatkan. Karena ketika kamu melewatkan sekali saja, kesempatan itu tidak akan datang lagi kepada kita. Besar harapan kita dalam pertolongan Roh Allah. Saudara dan saya dimampukan untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman ini melalui hikmat sorgawi yang Dia berikan sebagai anugerah bagi kehidupan kita. Kita bersuka cita dan selalu berserah kepadanya, terlebih di dalam doa kita bersatu. Segala puji syukur kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami mensyukuri pekerjaan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Lawat kami Tuhan, turunkan Roh Allah bekerja di dalam diri kami. Berikan hikmat itu mengajar kami. Di dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, terambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, yang akan dilakukan kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yarer. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Berzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjuk kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Hurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi nama Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Demikian pembacaan firman Tuhan
di PA Permata GBKP di minggu ini dengan tema yang disampaikan kepada kita adalah Megiken Ajar Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, shalom bagi kita semua. Dengan rasa syukur yang begitu besar, kita sampaikan di hadapan Tuhan. Rasa syukur itu kita tunjukkan bukan hanya dari kata-kata kita, tapi rasa syukur itu kita sampaikan dengan wujud kehidupan yang nyata. Kita rindu untuk menerima dan melakukan firman itu, dan kita tidak ketinggalan di dalam mengikuti PA Permata, terlebih-lebih di GBKP ini. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang mendengarkan didikan orang tua, segala sesuatu awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah besar sekali peran serta orang tua kita, menggiring kita, mendoakan kita, mendidik kita, mengingatkan kita agar jangan pernah lupa terhadap kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kenali lebih jauh tentang perbuatan Tuhan, rasakan lebih dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah bagian didikan orang tua kepada kita. Karena permata yang terkasih, tidak ada orang tua di dunia ini mengajar anaknya untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak ada orang tua mengajarkan anaknya untuk yang tidak baik. Tapi dengan cara mereka mendidik anak-anaknya, dia mau agar anaknya itu mengenal Tuhan dan hidup dalam pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, adalah bagian pengajaran orang tua kepada anak-anaknya. Makanya kalau kita melihat, mendengar ajaran orang tua kepada anak-anaknya, pergi sekolah, merantau kemana, selalu dikatakan, jangan lupa kepada Tuhan anakku. Karena permulaan segala hikmat dalam hidupmu adalah ketika engkau mencari Tuhan dan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat Kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-12 yang menjadi bahan PA Permata kita, walaupun ini dilakukan dengan bentuk BGA, baca gali Alkitab, bagaimana poin-poinnya, bagaimana itu triknya untuk melakukan, ini lengkap sekali petunjuk yang sudah disampaikan kepada kita. Tapi maksud kami memberikan pengajaran ini, kita akan melihat inti daripada secara menyeluruh dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-12. Kalau kita lihat perikop kita ini, pesan terakhir Raja Daud kepada putranya Salomo sebelum dia meninggal, ataupun ini memberikan wejangan terakhir. Pesan ini apa, saudaraku? Pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo adalah mencakup nasihat tentang bagaimana Salomo harus menjalankan pemerintahan sebagai raja. Bagaimana ia memerintah sebagai raja harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana ia harus bertindak terhadap beberapa orang yang memiliki hubungan dengan masa lalu Daud. Artinya, inti utama yang diajarkan Daud sebagai seorang raja itu harus hidup bijaksana, adil, dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang dia pimpin, dan mengarahkan fokus kehidupan dalam pimpinan Tuhan. Ada persoalan yang harus diselesaikan bagaimana masa lalu Daud dalam menjalankan roda pemerintahan. Banyak hal yang dia temui dalam orang-orang yang harus diberikan keadilan dan tindakan. Melalui keadilan itu dia akan memperhitungkan dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia lakukan. Jadi poin-poinnya apa yang kita lihat, saudara-saudara? Ada beberapa poin mungkin bisa kita pilah-pilah agar di dalam mengikuti PA Permata ini, poin-poin itu membuat kerangka berpikir kita semakin terarah tentunya. Poin pertama, pesan tentang ketaatan kepada Tuhan. Daud menasihati Salomo untuk hidup seturut dengan jalan Tuhan. Bagaimana itu? Mentaati perintah Tuhan, mentaati ketepatan-ketepatan yang dia berikan, apa aturan Tuhan, dan ketentuan Tuhan, dan lain sebagainya. Seperti yang tertulis di dalam hukum Musa juga.
Daud juga mengingatkan Salomo bahwa ketaatan ini akan membawa keberuntungan dan memastikan keturunan Daud tetap memerintah atas Israel. Poin kedua, saudaraku, pesan tentang bijaksana dalam bertindak. Ini penting banget ini. Daud memberikan instruksi khusus tentang bagaimana Salomo harus bertindak terhadap beberapa orang penting. Siapa itu? Yang pertama, Yoab. Daud meminta Salomo untuk menghukum Yoab yang telah membunuh 2 panglima Israel secara curang dan menumpahkan darah dalam masa damai. Selanjutnya siapa lagi? Anak-anak Barzilai. Daud meminta Salomo untuk menunjukkan kebaikan kepada anak-anak Barzilai yang telah memberikan pertolongan kepada Daud ketika ia melarikan diri dari Absalom. Selanjutnya siapa lagi? Simei. Daud meminta Salomo untuk menghukum Simei yang telah mengutuki Daud ketika ia melarikan diri dari Absalom. Inilah orang-orang yang harus diselesaikan, memberikan pertanggungjawaban kepada mereka dan menuntut pertanggungjawaban itu untuk diselesaikan dengan jalur yang berlaku menurut ketentuan ketika itu. Poin yang ketiga, yaitu ketika Daud meninggal. Setelah menyampaikan pesan-pesan kepada Salomo, Daud meninggal dan dimakamkan di kota Daud. Artinya sebelum Daud meninggal, dia sudah menyampaikan intisari tugas daripada putranya Salomo. Agar tugas itu disampaikan, dijalankan, tanggung jawab orang tua ke anak untuk memberikan nasihat sudah dilakukan Daud sebelum dia meninggal kepada Salomo. Jadi bagaimana poin keempat? Salomo menggantikan Daud. Salomo kemudian naik tahta dan mulai menjalankan pemerintahan sebagai raja. Jadi apa yang dilakukan oleh Salomo? Pesan-pesan ini memberikan gambaran tentang bagaimana Daud sebagai seorang raja yang saleh mempersiapkan penerusnya untuk memimpin Israel dengan bijaksana dan setia kepada Tuhan. Pesan-pesan ini juga menunjuk pentingnya ada keadilan, ada kemurahan hati, dan ada ketaatan kepada Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Ini sudah jelas sekali dari perikop kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Sehingga apa yang disampaikan Daud kepada Salomo dan Salomo melakukan, sehingga kepemimpinannya cukup tangguh karena dia takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mengimplementasikan firman ini dalam kehidupan kita saat ini? Megiken ajar Bapa. Masihkah saudara sanggup mendengarkan nasihat orang tuamu? Masihkah ada ruang yang kosong sedikit saja? Kamu memberi waktu, hati, pikiran, fokus mendengarkan nasihat orang tua kamu. Kalau itu masih terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah, didikan orang tua yang diarahkan dan dibimbing kepadamu, tanggung jawab yang dia sampaikan mengajar kamu, membekali kamu untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Karena kita tahu orang tua kita tidak akan selamanya bersama kita. Ada saatnya dia meninggalkan kita. Tapi tanggung jawabnya sebagai orang tua dia sampaikan. Sama seperti Daud kepada Salomo. Jangan sia-siakan kesempatan itu, hai Permata GBKP. Ketika orang tuamu memberikan nasihat, sendengkan telingamu, bukakan hatimu. Karena ada saatnya kamu rindu untuk mendengarkan suaranya memberikan nasihat, teguran. Ada saat itu tidak akan kamu terima lagi. Hargai sebuah kesempatan yang berharga untuk menjadi modalmu melanjutkan kehidupan ke depan dalam penyertaan Tuhan. Kiranya inilah sebagai kerangka berpikir kita di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini. Salam semangat Permata, selamat mengikuti PA. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Bagaimana pertolongan yang nyata dan besar kami terima saat ini. Berkati Permata GBKP agar mereka menerima kuasa Roh Allah yang bekerja dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berserah dan berseru kepadamu. Haleluya, amin.